Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas PAIE, kelas 4 PAIE dengan NIM 22121149. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen implementasi kurikulum. Nah, Miller and Seller 1985 menyatakan bahwa implementasi kurikulum in some cases implementation has been invented with instruksi, yang mempunyai makna bahwa implementasi diidentifikasikan dengan kegiatan pembelajaran. Sedangkan Saylor 1981 menyatakan bahwa implementasi kurikulum instruksi is thus the implementation of curriculum plan, usually but not necessarily involving teaching in the sense of student-teacher instruction interaction in an education setting, yang mempunyai makna bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum sebagai rencana, umumnya tidak selalu berkaitan dengan pengajaran yang melibatkan siswa, tetapi juga interaksi guru dengan lingkungan pendidikan. Sedangkan Mulyasa menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran, atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Berdasarkan ketiga pendapat di atas, maka implementasi kurikulum dapat didefinisikan sebagai aktualisasi dari kurikulum sebagai rencana. Aktualisasi di sini dimaknai sebagai proses mengajar yang dilakukan guru dan proses belajar yang dilakukan siswa di dalam atau di luar kelas di dalam konteks belajar. Dengan demikian, implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum yang dijabarkan ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai rencana tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, yakni strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Dari ketiga faktor tersebut, yang mempunyai pengaruh besar dalam implementasi kurikulum adalah guru. Peran guru dalam pembelajaran menurut Senjaya adalah 1. Sumber belajar, yang kedua fasilitator, yang ketiga demonstrator, 4 pengelola, 5 motivator, ke-6 pembimbing, dan 7 evaluator. Sebagai terakhir, sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan media dan sumber belajar.
Sebagai manajer pembelajaran guru berperan dalam menciptakan suasana atau iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman melalui pengelolaan kelas yang baik. Peran sebagai demonstrator dapat ditunjukkan dengan penampilan guru yang menjadi acuan bagi siswa. Sebagai administrator, guru juga memungkinkan penggunaan dokumentasi dan data siswa untuk keperluan pembinaan dan bimbingan. Sebagai organisator, peran yang diharapkan pada guru dalam mengorganisasi siswa baik secara kelompok maupun individual, sehingga tetap terjaga keharmonisan di antara siswa. Nah, guru sebagai evaluator harus memiliki kemampuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada masing-masing siswa dan kelompok siswa, serta mampu menggunakannya sebagai alat untuk penentuan tindak lanjut. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum sebagai aktualisasi dari rencana mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi guna menunjang ketercapaian tujuan. Prinsip-prinsip dalam implementasi kurikulum menurut Hamalik 2008 yaitu yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini memberikan kesempatan yang sama pada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang kedua yaitu berpusat pada peserta didik. Prinsip ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang secara utuh melalui kegiatan pembelajaran di kelas, di mana tugas guru hanya sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator, serta mendorong siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan tingkatan pemahamannya. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Prinsip ini mempunyai makna bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menurut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari guru, peserta didik, sekolah perguruan tinggi di dunia kerja dan industri, orang tua dan masyarakat. Yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Maksud dari prinsip ini yaitu bahwa standar komprehensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikannya dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah tersebut atau sekolah tersebut. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum, berdiversifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, serta bertaraf internasional. Tahap-tahap implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum menurut Hamalik 2008 mencakup 3 tahap pokok, yaitu pengembangan program, mencakup program tahunan, bulanan, semesteran, mingguan, dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.
sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Yang ketiga, evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dalam hal ini dapat berupa evaluasi formatif dan sumatif yang dilakukan secara berkala.